Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Lima Putri dari kelas 8B. Di sini saya mendapatkan tugas dari guru IPS saya. Saya akan menjelaskan tentang peran dalam peristiwa dan nilai keteladanan dari seorang tokoh. Saya akan mengambil seorang tokoh Pangeran Diponegoro. Gambarnya di atas. Oke. Oke. Kalian tahu gak Pangeran Diponegoro itu gambar Pangeran Diponegoro yang dulu ditangkap oleh Belanda. Belum tahu kan? Gambarnya di atas. Dahulu lukisan tersebut merupakan karya penulis legendaris Raden Saleh. Gambaran dalam lukisan tersebut menjelaskan bagaimana kegagalan perundingan Pangeran Diponegoro dengan Belanda yang berakibat ditangkapnya Pangeran Diponegoro oleh Belanda. Hal ini membuktikan kelicikan Belanda dalam menghadapi bangsa Indonesia. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang besar yang ada di Jawa yang dihadapi oleh Belanda. Perlawanan Pangeran Diponegoro tidak lepas dari kegelisahan dan penderitaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Campur tangan pemerintahan Hindia Belanda dalam urusan keraton Yogyakarta merupakan salah satu penyebab kegelisahan rakyat Yogyakarta. Pajak-pajak yang diterapkan pemerintahan Hindia Belanda dan kebijakan ekonomi lainnya menjadi sumber penderitaan rakyat yang ikut juga melatar belakangi perang Diponegoro. Salah satu bukti campur tangan politik Belanda adalah dalam urusan politik Kerajaan Yogyakarta yang terjadi pada tahun 1823 pada saat Hamengkubuwono IV wafat. Di dalam keraton muncul perselisihan tentang penggantinya. Saat itu putra mahkota baru berumur 3 tahun. Keadaan ini menjadi kesempatan bagi Belanda untuk campur tangan dalam urusan kerajaan. Beberapa tindakan Belanda yang dianggap melecehkan harga diri dan nilai-nilai budaya masyarakat menjadi penyebab lain kebencian rakyat kepada Belanda. Berbagai kegelisahan dan penderitaan lama berlangsung yang dipicu oleh berbagai peristiwa yang membuat rakyat marah. Sebagai contoh, saat membangun jalan baru pada bulan Mei 1825, Belanda dan Patih Danurejo memasang patok-patok pada tanah leluhur Diponegoro. Terjadi perselisihan saat pengikut Diponegoro Patih Danurejo IV mencabuti patok-patok tersebut. Belanda segera mengutus serdadu untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Perang tidak dapat dihindarkan. Pada tanggal 20 Juli 1825, Tegalrejo yang menjadi basis pengikut Diponegoro direbut dan dibakar oleh Belanda. Diponegoro meninggalkan kota dan menyusun strategi perlawanan di luar Jawa. Diponegoro meninggalkan kota dan menyusun strategi perlawanan di luar kota Yogyakarta. Perang Jawa dikumandangkan pada tahun 1825 sampai
1830 untuk mengusir Belanda. Perlawanan tersebut menular sampai Jawa Tengah dan Jawa Timur. Belanda berusaha membujuk para pejuang dengan memulangkan Hamengkubuwono II dari pengasingan di Ambon. Namun, langkah ini gagal memadamkan perlawanan. Selanjutnya, Belanda menerapkan siasat benteng stelsel. Dengan sistem ini, Belanda mampu memecah belah jumlah pasukan musuh. Belanda berhasil menangkap Kyai Mojo dan Pangeran Mangkubumi. Belanda kemudian juga berhasil meyakinkan Panglima Sentot Prawiryodinjo untuk membuat perjanjian perdamaian. Pada bulan Maret 1830, Diponegoro bersedia mengadakan perundingan dengan Belanda di Magelang, Jawa Tengah. Perundingan tersebut hanya sebagai jalur tipu muslihat, karena ternyata Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar hingga wafat pada tahun 1855. Setelah berakhirnya Perang Jawa atau Perang Diponegoro, tidak ada lagi perlawanan yang besar di Jawa. Dari cerita ini, peran dalam peristiwa Perang Diponegoro ini, Pangeran Diponegoro memimpin rakyatnya untuk melawan pemerintahan Hindia Belanda, karena Belanda terlalu ikut campur dalam urusan Keraton Yogyakarta. Nah, nilai keteladanan ini bisa kita mencontoh nilai-nilai keteladanan Pangeran Diponegoro ini. Nilai-nilainya teguh keyakinan, membela kepentingan rakyat, pantang menyerah, dan gigih berjuang dan pemberani. Jadi pada zaman dahulu para pejuang tokoh itu sangat kuat, berani. Jadi kita yang di masa sekarang harus menghargai para pejuang tokoh yang dahulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.